menyenangkan. Bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat kasih setia Tuhan masih memberkati kami hingga pada saat hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami boleh bersuka cita di pagi hari yang indah ini. Bapa yang baik, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati, pikiran kami, agar kiranya firman Tuhan dapat kami dengar dengan baik. Terpuji, termulia nama-Mu ya Tuhan, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini dari kitab Kejadian 41 ayat yang ke-46 sampai ke-57. Kakak ulang lagi ya. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Kakak baca, adik-adik dengarkan ya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap kota disimpan dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim,
Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Adik-adik, kakak mau putarkan satu buah video. Kiranya adik-adik boleh ditonton ya. Tino dan Lala adalah kakak beradik yang duduk di kelas 4 dan kelas 1 SD. Setiap pulang sekolah, teman-teman mereka langsung menuju gerbang sekolah. Mereka berebut membeli makanan seperti bakso, es krim, atau coklat. Namun, Tino dan Lala lebih suka menabung uang saku mereka. Sampai di rumah, Tino dan Lala berebutan memasukkan uang ke celengan ayam. Celengan ayam tersebut adalah pemberian ayah. Sejak ada celengan itu, Tino dan Lala gemar menyisihkan uang untuk ditabung. Mereka memiliki beberapa keinginan jika nanti tabungan mereka sudah terkumpul. Tidak terasa, celengan ayam milik Tino dan Lala sudah penuh. Tino ingin membeli mobil-mobilan, sedangkan Lala ingin membeli boneka. Tetapi ayah punya ide lain. Bagaimana jika digunakan untuk membeli ayam sungguhan? Jika dirawat dengan baik, ayam-ayam itu akan bertelur dan bisa dijual lagi. Tino dan Lala kini punya sepasang ayam yang dibeli dengan uang tabungan. Ayam jago milik Tino dan ayam betina milik Lala. Setiap pagi dan sore, mereka rajin merawat dan memberi makan bersama-sama. Mereka tidak sabar menanti sepasang ayam itu bertelur dan berkembang biak. Setelah beberapa bulan, ayam betina milik Lala mulai bertelur. 1 telur, 2 telur, 3 telur, hingga akhirnya bertelur sebanyak 9 butir. Dari masing-masing telur, menetas seekor anak ayam yang lucu. Kini, mereka memiliki 11 ekor ayam. Wah, banyak sekali ya! Tino dan Lala semakin bersemangat beternak ayam. Berawal dari 2 ekor, kini mereka memiliki berpuluh-puluh ayam. Hampir setiap hari, ayam-ayam itu bertelur. Sebagian telur ditetaskan dan sebagian lagi dijual. Saat panen telah tiba. Ayam-ayam milik Tino dan Lala siap untuk dijual. Ayah memanggil Paman Jono, penjual daging ayam di desa. Hari ini, ayam-ayam yang telah siap dijual diangkut ke dalam mobil box. Selanjutnya, Paman Jono akan membawanya ke pasar. Dari hasil penjualan ayam dan telur itu, Tino dan Lala mendapatkan uang yang banyak. Jauh lebih banyak daripada hasil celengan mereka dahulu. Kali ini, mereka boleh menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli mainan. Ayah dan ibu sangat bangga dengan Tino dan Lala. Nasihat dari cerita ini, gunakanlah uangmu untuk hal-hal yang berguna. Belanjakan seperlunya dan tabunglah sisanya. Hemat itu pangkal kaya, dan berwirausaha
juga pangkal kaya. Nah, adik-adik udah pada lihat ya video yang kakak tampilkan. Nah, tema kita pada minggu hari ini adalah rajin menabung. Kakak yakin semua adik-adik sekolah minggu pasti semuanya rajin menabung, suka menabung. Nah, seperti cerita siapa tadi yang di video? Tino dan Lala. Mereka suka menabung, mereka rajin menabung. Ketika orang tuanya memberikan uang jajan, mereka nggak mau jajan sana jajan sini, tapi mereka menabungnya. Karena kita nggak tahu adik-adik akan apa yang terjadi kepada kita suatu saat nanti. Jadi adik-adik, hasil tabungan itu, hasil tabungan kita boleh kita pakai, boleh kita pergunakan dengan baik. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita di dalam tema kita, yaitu rajin menabung. Seperti Yusuf ya adik-adik, Yusuf sangat bijak. Di dalam 7 tahun kelimpahan, dia mengumpulkan seluruh hasil bumi. Nah, di dalam 7 tahun kelaparan adik-adik, dia ketika kelaparan merajalela, nah, dia membuka seluruh lumbung gandumnya dan menjualnya. Nah, adik-adik, kita juga boleh belajar kepada Yusuf. Sedemikian kebenaran firman Tuhan adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Ampunkan kami ya Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami, baik melalui mata, hati, pikiran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan tidak menyenangkan hati sesama kami. Kiranya Tuhan yang hapuskan itu, agar kami layak menerima berkat-Mu dan kami layak disebut sebagai anak-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama